Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi kita di Ornamen, obrolan anak manajemen episode 5. Bareng narasumber kita yang juga merupakan seorang duta genre putra Kota Bandung tahun 2022. Duta genre Jawa Barat 2023. Langsung aja kita panggil narasumber kita, yaitu Muhammad Rizky. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulian Akbar dan rekan saya Melinda Dormalia Supa yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Nah, di episode 5 kali ini kita akan ngobrol seru seputar membangun personal branding dalam organisasi melalui public speaking dan apa aja sih tantangan-tantangannya. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, sehat banget memang. Gimana tadi perjalanannya? Perjalanan cukup macetnya, banyak motor karena ini kan Sabtu juga ya, malam minggu mungkinnya jadi pada mau bucin mungkinnya hari ini. Iya bener banget. Akangnya nggak bucin. Akhirnya yang kita di sini kayaknya. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya Kang. Boleh. Aku penasaran banget soalnya sama tentang personal branding sama public speaking ini Kang. Nah, aku mau nanya ini tentang pertama kali yang membuat Akang tertarik public speaking dan bagaimana mempengaruhi personal branding Akang. Oke, kalau misalkan kapan gitu ya ditanya nih misalnya kapan aku bisa tertarik sama public speaking gitu ya, sebenarnya kalau ditanya kapan kayaknya bingung juga karena apa ya, basicnya public speaking itu apa ya, learning by doing gitu kan. Iya. Nah makanya kalau misalkan ditanya dimulai sukanya dari kapan mungkin bingung, tapi mulai harus bisa menggunakan public speaking itu pas aku waktu SMA. Di waktu SMA aku menjabat sebagai ketua OSIS, di mana paling minimal di situ ada sambutan-sambutan lah ya, kayak gitu. Nah di situ juga jadinya diasah pelan-pelan public speakingnya, ditambah lagi kemarin sempat menjabat juga sebagai duta genre Jawa Barat. Itu juga memerlukan public speaking yang cukup baik karena basicnya kita memberikan sosialisasi kepada para remaja di Jawa Barat. Jadi basicnya pertama kali harus menggunakan atau harus bisa public speaking itu di saat menjabat sebagai ketua OSIS kayak gitu. Keren banget sih. Berarti mulainya tuh sejak SMA pas masuk posisi itu ya Kang? Betul, waktu SMA masuk OSIS ya. Terus ke pertanyaan selanjutnya aja deh ya Kang. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri dalam public speaking untuk memperkuat personal branding? Oke. Gimana sih cara aku gitu ya teman-teman kalau misalkan aku mau membangun kepercayaan diri itu pada dasarnya harus berani dulu aja sih. Berani untuk ketika ada kesempatan bagi teman-teman semua untuk bisa public speaking, untuk bisa menyampaikan pendapat, itu ambil dulu aja kesempatannya. Karena ya pada dasarnya public speaking itu tadi learning by doing. Jadi ketika teman-teman semua sudah berani mengambil kesempatan untuk bisa public speaking, untuk bisa mengambil keputusan, untuk bisa menyampaikan pendapatnya, teman-teman nanti situ akan perlahan-lahan akan bisa untuk bisa public speaking. Dan ketika untuk semisalkan membangun personal brandingnya itu ya itu jelas. Kenapa? Karena public speaking ini apa ya, banyak orang yang punya stigma nih, misalkan melihat orang itu wah itu public speakingnya bagus berarti personalitinya pun juga bagus. Nah banyak orang yang kayak gitu, makanya public speaking itu amat sangat penting ketika teman-teman semua mau membangun sebuah personal branding. Jadi sebagai salah satu langkah awal ketika teman-teman semua itu mau belajar untuk membangun sebuah personal branding. Tapi susah nggak sih Kang yang belajar public speaking? Soalnya apa ya, mungkin beberapa orang kan nggak semua pede atau sikapnya tuh ada yang awalnya tegang atau kayak gimana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Akang, seberapa penting personal branding di dalam organisasi? Oke. Kalau misalkan kita berbicara gitu ya teman-teman terkait seberapa penting sih personal branding dalam organisasi, itu pastinya amat sangat penting. Kenapa di sini aku bilang penting gitu ya? Karena mungkin teman-teman juga di sini melihat bahwasannya organisasi di luar sana lagi sepi peminat lah, gitu kasarnya ya. Bener lagi. Lagi sepi peminat. Nah, ketika sepi peminat ini terjadi dengan adanya personal branding dari tiap-tiap anggota organisasinya yang baik, itu akan menjadi salah satu daya tarik yang cukup baik untuk orang-orang bisa masuk organisasinya itu.
Jadi personal branding itu amat sangat penting untuk tidak hanya membranding organisasinya, tapi juga membranding ketika, oh misalkan contoh si Rizky Mada emang orang bagus, apa namanya, si personal brandingnya. Nah, semisalkan ketika orang udah berpandangan kayak gitu, kan juga orang akan melihat, oh organisasi ini ada orang yang bagus, jadi saya mau ikut biar bisa ikutan bagus. Jadi personal branding itu amat sangat penting kayak gitu. Iya, makin banyak yang minat ya. Betul, kuncinya juga di situ. Gitu. Betul, Makin betul Bang. berkembang juga ya soft Iya, skillnya pasti. gitu. Bener banget, apalagi untuk orang-orang yang mungkin kurang percaya diri akhirnya masuk organisasi malah jadi sangat percaya Iya. diri gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi orang saat mencoba membangun personal branding nih Kak? Dari basicnya pengalaman aku pribadi gitu ya, ketika aku mencoba membangun personal brand, tantangan terbesar itu adalah takut. Karena ya pada dasarnya kan kalau remaja, seumuran mahasiswa gitu kan pengen mencoba banyak hal sebenarnya ya, cuman mencoba banyak halnya ini kadang nggak dikontrol. Nah ketika mencoba banyak halnya ini nggak dikontrol, akhirnya nanti berpengaruh nih ke personal brandingnya itu sendiri. Takutnya dia malah mencoba-coba hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi personal branding. Jadi personal branding itu nggak hanya yang baik-baik aja, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang negatif juga gitu ya, misalkan itu juga akan mempengaruhi personal branding kita. Cuman dipandangnya sebagai personal branding yang negatif. Nah sekarang kalau misalkan apa sih tantangan terbesarnya? Itu pertama tadi adalah yang mau kita cobanya harus kita kelola dulu. Itu juga termasuk tantangan menurut aku. Apalagi waktu pengalaman aku. Kedua itu ketakutan, karena ketika kita mau mencoba hal baru, kita ingin memperbaiki diri kita lewat personal branding yang baik gitu ya, misalkan punya ketakutan, takutnya kalau misalkan aku gini, si itu mah ngapain sih gini-gini mulu, si itu mah so aktif, so produktif, gitu kan sudah banyak kan kayak gitu. Padahal ya itu juga kita membangun personal branding gitu. Itu sebuah tantangan terbesar dari pengalaman aku, karena apalagi Gen Z sekarang mah gitu ya, apalagi tembok kampus gitu mungkin ya, setipis tisu gitu ya. Kita ngomong gini ntar udah nyampe di sana, kita lakuin ini udah nyampe di sana. Jadi ada rasa ketakutan, takutnya dinilai orang lain itu nggak baik, malah jadinya buruk padahal kita melakukan hal yang baik kayak gitu. Tapi solusinya untuk itu apa sih Pak? Biar nggak takut gitu, terus biar nggak takut atas pandangan orang lain. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya ada yang ngomongin nggak baik, bodo amat gitu. Oke. Solusinya ini juga biasanya semua kayaknya tuh yang aku sampaikan dari pengalaman aku gitu ya. Kalau misalkan aku nanganin rasa takutnya itu, pertama itu kita harus punya lingkungan yang emang sama-sama suka membentuk personal branding dulu. Karena kalau misalkan kita udah ada di lingkungan yang tepat, kita udah ada di lingkungan dengan orang-orang yang punya personal branding yang baik, kita tuh bakal ke-influence buat tetap kekeh gitu ya, buat bangun personal branding tanpa rasa takut. Karena ngelihat teman-teman yang lain personal brandingnya udah jauh nih, jadi ada insecure yang positif di sini. Jadi ketika ngeliat, oh sini udah bagus ya si personal brandingnya, aku juga pengen nah itu juga bagus untuk bisa membangun personal branding kayak gitu ya. Terus juga yang kedua, mungkin kitanya harus berani ambil tindakan yang mungkin orang lain bakal bikin itu, tapi kita ambil positifnya aja gitu. Semua kan ada hikmahnya gitu ya. Di Indonesia mah semua ada hikmahnya, kalau orang Sunda mah apapun itu ada untungnya gitu kan. Nah itu juga bisa kita pakai gitu ya untuk kehidupan sehari-hari dalam membangun personal branding. Nah, aku ingin nanya lagi nih Kang, langkah pertama yang harus dilakuin sama seseorang untuk membangun personal branding melalui public speaking itu apa sih Kang? Atau gimana? Oke, kalau langkah pertama gitu ya buat teman-teman semua nih mungkin yang mau membangun public speaking juga untuk demi personal brandingnya, dimulai dari langkah-langkah kecil teman-teman. Bisa dari misalkan contoh ketika diberi kesempatan sama dosen nih, karena kan kita punya mahasiswa gitu ya. Kalau misalkan ditanya sama dosen, mencoba aja menjawab. Atau ketika diberi kesempatan sama dosen untuk bertanya, coba tanya apa yang teman-teman pengen tanya. Karena kadang ya mungkin aku juga pernah lah relate ada di posisi itu, pengen nanya cuman takut gitu, bingung, takut salah gitu, takut dosennya bilang kamu kan udah dikasih tahu tadi. Nah kadang-kadang kayak gitu ada kan, ada ketakutan kayak gitu. Nah itu harus diberaniin dulu aja dari hal kecil kayak gitu. Terus misalkan contoh kalau di lingkungan mahasiswa lagi ada presentasi gitu ya biasanya. Nah setiap mau presentasi jangan dadakan Hamid 1 baru kita pelajarin si bahan presentasinya. Kita paling minimal Hamid 2, Hamid 3 lah kita pelajari bahan presentasinya biar kita bisa lebih paham. Karena kunci dari public speaking dalam segi presentasi itu adalah kita memahami si isi materinya.
Nah, ketika teman-teman semua memahami isi materinya, insya Allah gitu ya, insya Allah si public speakingnya pun juga akan mengikuti lancar karena kitanya paham sama materinya. Nah, ketika presentasinya kita udah bagus, orang-orang di kelas juga ngeliat, ini presentasinya bagus ya, itu juga akan sedikit atau mungkin bahkan banyak naikin value kita dalam personal brandingnya kita, kayak gitu. Siap, bagus banget sih Kang jawabannya. Jadi pertama kali dimulai itu harusnya dari ini ya, kayak presentasi terus Betul. tanya jawab, Iya. mulai dari hal kecil dulu lah. Betul Bang. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya yang menjadi dari Bunda. Oke, jadi gini Kang, ada gak sih pengaruh bahasa tubuh terhadap personal branding saat berbicara di depan umum? Oke, bahasa tubuh ada pengaruhnya atau enggak, pasti ada pengaruhnya karena pada dasarnya si bahasa tubuh ini tuh akan memudahi si pendengar untuk menerima informasi yang disampaikan sama si public speaker. Misalkan contoh, aku nggak pakai bahasa tubuh, misalkan aku cuma kayak gini aja. Misalkan public speaking adalah seni dalam berbicara di depan umum. Itu mungkin ada yang nangkep, tapi ada juga yang bisa terbantu penyampaiannya, bisa terbantu penerimaan informasi lewat bahasa tubuh. Jadi ketika ada penyampaian lewat bahasa tubuh, tapi jangan too much juga. Jadi jangan tiap apa yang kita sampaikan itu ada gerakannya. Itu juga nantinya bikin pusing audiensnya. Kita liatin mulutnya, liatin tangannya, liatin gimana nya gitu kan. Bikin pusing juga gitu. Jadi jangan berlebihan gitu ya. Betul. Bahasa tubuh tuh ada banget dampaknya besar, cuman jangan too much gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau belajar untuk public speaking, coba gunakan juga bahasa tubuhnya. Jangan yang kalau misalkan presentasi cuman istirahat di tempat, karena kan suka ada gitu ya, kalau presentasi cuma istirahat di tempat kayak gitu. Nah itu tuh akan mempengaruhi audiens dalam menerima informasinya. Jadi betternya, lebih baiknya teman-teman semua bisa menggunakan bahasa tubuh lewat tangannya, terus juga dari eye contact-nya juga itu bisa ngaruh ke penerimaan informasi dari si audiens kayak gitu. Nah gitu guys, jadi harus tetap menggunakan bahasa tubuh tapi jangan cuma Jangan cuma karena bukan pertunjukan. Iya betul. Aku mau nanya lagi, bagaimana peran public speaking dalam meningkatkan pengaruh seseorang di dalam organisasi ini Kang? Ngaruh public speaking? Iya, pengaruhnya Dalam organisasi. Dalam organisasi. Oke. Tadi aku udah nyampein sedikit bahwasannya ketika orang-orang di dalam organisasi itu paling minimal public speakingnya mantap aja, itu akan membuat personal branding si organisasinya pun juga meningkat, value-nya juga bagus gitu. Karena ketika kita calon pendaftar di organisasi ngelihat abang-abangannya atau tetehnya, akang-akangnya public speakingnya juga mungkin dirasa masih kurang sempurna. Enggak sih, sempurna mah demi Tuhan kan ya. Iya benar. Masih kurang baik lah, masih Iya. gitu, masih kurang cukup baik gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi, ngapain mas organisasi ini, ngelihat akan tetehnya juga public speakingnya aja gak berkembang gitu. Nantinya takut ada stigma kayak gitu. Nah, jadi public speaking itu akan berpengaruh besar dalam organisasi, apalagi pemimpinnya atau muka dari organisasi ini bisa berpublic speaking dengan baik, itu nantinya juga akan meningkatkan value dari organisasinya. Terus juga melihat, wah ketuanya bagus nih gitu ya, dari public speakingnya aku pengen deh kayak ketua yang itu, pengen belajar deh, siapa tahu ketemu nih jalannya di organisasi yang sama kayak gitu. Jadi pastinya public speaking ini tentunya bakalan naikin value dari tiap-tiap individunya, masuk ke personal branding, terus juga masuk ke branding organisasinya yang bakal meningkat kayak gitu. Gitu ya Kang. Wah, baru tahu aku kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih konsistensi dalam personal branding, terutama yang Ketika sering tampil di depan umum nih Kang. Konsistensi kan? Konsistensi gitu. Jadi apa ya? Kayak konsisten gitu dalam dalam membangun personal brandingnya, dalam public speakingnya kayak gitu. Oke. Gimana untuk aku gitu ya, aku ambil contoh dari diri aku sendiri terkait dengan bagaimana aku bisa konsisten untuk membangun personal branding. Itu pada dasarnya pertama itu harus kehati-hatian kalau Sunda mah apa ya, harus
niat banget untuk ke kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakuin gitu ya. Karena kalau misalkan kitanya juga setengah hati, malas-malasan gitu ya, niatnya kadang ada, kadang enggak, itu juga bakalan ngaruh ke konsistensi gitu ya. Jadi niatnya dulu harus KKT-an dulu, kalau Sundanya tuh. Terus juga ketika udah punya rasa yang cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembangunan personal brandingnya, teman-teman pun juga harus cari lingkungan-lingkungan yang positif. Karena kalau misalkan lingkungannya itu kasarnya nih ya, ada di lingkungan yang toksik gitu, misalkan nggak sama-sama dukung buat berkembang gitu nantinya ya, nantinya itu juga bakal mempengaruhi konsistensi kita. Karena ngelihat pergaulan, ngelihat teman-teman kita itu pada itu juga ada malas-malasan, itu juga ada konsisten, jadinya kita ke bawah arus. Karena kan ada yang teman-teman atau orang-orang di luar sana yang niatnya tuh gimana teman-temannya, jadi dari situ mah ini juga ikut aja lah, ikut-ikutan ada yang kayak gitu. Nah makanya harus cari lingkungan yang positif juga biar bisa membangun konsistensi yang sama. Nah, ketika udah ada lingkungan yang baik, nah tinggal gimana caranya kita bisa mempertahankan konsistennya itu. Baik kalau misalkan kita harus terus-terusan mengikuti kegiatan yang positif, atau mungkin membangun personal branding kita lewat berbagai macam penyampaian informasi, itu juga nanti bisa mempengaruhi konsistensi kita sebagai seorang dalam membangun personal branding. Ya, aku mau nanya nih Kang, tentang apakah ada strategi dalam membangun personal branding? Oke, strategi membangun personal branding yang biasanya aku juga teman-teman aku terapin itu adalah, pertama, kita harus tahu dulu kita mau dibangun atau kita mau dibentuk sebagai orang yang seperti apa. Misalkan contoh, kita udah ngejar nih targetannya pengen berpolitik gitu misalkan nanti, nah berarti kita harus tahu dulu bahwasanya kita akan membangun personal kita, brandingnya kita itu sebagai orang yang paham terkait dengan politik. Atau misalkan contoh, mau membangun personal branding sebagai orang yang bisa untuk memaparkan informasi, untuk presentasi atau bisa MC, berarti kita juga harus tahu dulu kalau misalkan personal branding kita nanti mau sebagai apa gitu ya. Itu pertamanya. Nah terus yang kedua, itu ketika teman-teman semua sudah tahu apa yang teman-teman mau bangun, barulah teman-teman kumpulkan niatnya tadi atau KHT-nya tadi biar konsisten. Jadi nggak awalnya pengen ngebangun personal branding sebagai orang politik, tapi goyah nih gitu ya, pengen tiba-tiba jadi orang yang influencer gitu misalkan. Nah itu juga harus dipakemin dulu sih niatnya seperti apa. Nah ketika udah pakem niatnya, barulah teman-teman coba cari kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa membangun personal brandingnya teman-teman. Misalkan contoh kalau untuk sebagai MC gitu misalkan personal brandingnya. Nah personal branding sebagai seorang MC ini ya teman-teman berarti cari pelatihan-pelatihan MC-nya. Atau misalkan sebagai orang yang paham akan politik, misalkannya orang-orang yang bisa bertukar pendapat tentang politik, berarti teman-teman juga harus cari seminar-seminar kebangsaan, seminar-seminar terkait dengan kondisi pemerintahan, politik dan sebagainya. Itu yang bisa membangun kapabilitas kita, karena kan biar pengetahuannya kita meningkat juga gitu ya. Jadi kita juga harus cari knowledge skilling, knowledge up knowledge-nya gitu dari kegiatan-kegiatan yang ada nanti di luar sana. Ketika kegiatan-kegiatan udah ada, nanti di situ udah mulai ketemu teman-teman baru. Ketika udah ketemu teman-teman baru, ajaklah untuk bisa saling berdiskusi gitu ya, misalkan, atau enggak ajak ya nongkrong-nongkrong aja, nanti juga pembahasan mah ngalir pas nongkrong kayak gitu ya. Nanti pembahasan pas nongkrong. Nah ketika udah dapat tongkrongan-tongkrongan dari hasil personal brandingnya kalian, nah itu tinggal dikuatkan aja bagaimana teman-teman bisa menjaga dengan baik si personal branding yang udah kalian bangun dari awal kayak gitu. Jadi sebenarnya harus tahu tujuannya dulu ya. Betul, semuanya harus tahu dulu tujuannya apapun itu, tidak hanya personal branding. Berarti yang harus tahu dulu tujuannya, terus harus konsisten juga di lakuinnya gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa besar dampak feedback audiens terhadap proses pengembangan personal branding kita? Oke, dampak feedback dari audiens berarti ya. Oke. Kalau misalkan dari audiens sendiri gitu ya, ketika aku belajar untuk membangun public speaking yang baik gitu ya, tentunya pasti ada aja orang yang ngasih kritikan, pasti ada aja audiens yang memberikan masukan-masukan. Karena
itu tuh perlu untuk membangun kita kayak gitu kan ya. Jadi audiens yang kayak gitu tuh pasti ada. Terus juga ketika berpublic speaking pasti ada aja orang yang ngobrol gitu ya. Itu hal-hal yang wajar. Bahkan aku pernah case-nya itu udah ricuh banget, main-mainin pesawat dan sebagainya lah gitu. Itu tuh pasti ada audiens yang kayak gitu. Nah cuman hal-hal itu tuh harus dijadikan pembelajaran. Jadi gimana caranya kita nggak monoton, gimana caranya kita bisa menarik bagi audiens, biar audiens yang tadinya main-main pesawat tuh udah nggak main pesawat lagi, tapi malah perhatiannya ke kita kayak gitu. Dan itu balik lagi sih ke personal brandingnya. Jadi kalau misalkan aku udah membangun personal branding yang baik, ketika orang-orang tahu aku bakal hadir di situ, orang-orang juga bakal segan dan akhirnya mendengarkan atau menyimak apa yang bakalan aku sampaikan nantinya. Jadi pada dasarnya personal branding sama public speaking ini juga sama-sama berkaitan kayak gitu. Gitu ya berarti ternyata aku baru tahu. Sama, aku juga baru tahu nih. Nah, aku punya pertanyaan yang unik atau mungkin lucu nih. Boleh tuh. Nah, apa sih ada kejadian hal konyol nggak sih pada saat Akang tampil di depan kayak gitu atau hal lucu gitu? Banyak sih sebenarnya ya. Nah, boleh dong, atau diceritain deh. Banyak sih sebenarnya kalau hal-hal konyol ya. Tapi satu deh, tadi kan requestnya satu ya. Tadi kalau requestnya 7, mau kasih 7 nih pada. Wah, banyak banget. Satu aja gitu ya. Ya. Kalau misalkan hal konyol pernah waktu itu lagi sosialisasi. Ya kan kerja juga ya di KPA Komisi Penanggulangan AIDS, situ aku ada sosialisasi juga. Ada salah satu kegiatannya sosialisasi karena anak sekolah terkait dengan HIV/AIDS gitu ya. Nah, aku pernah waktu itu posisinya pagi-pagi itu tuh baru beres hujan. Nah, jadi apa ya, lapangan tuh kalau lapangan yang cat kena air tuh kan licin ya. Iya, benar. Udah kebayang lah ya ceritanya gimana gitu ya. Nah itu lagi berusaha untuk narik audiens untuk sama-sama ngobrol sama aku. Pertama tuh keselempet kabel awalnya, tapi belum jatuh tuh, pertahanannya masih kuat nih sebenarnya. Pertahanan masih kuat nih, tapi gara-gara licinnya itu jatuh dan basah kan. Iya. Berbahasanya karena kan beres hujan ya. Iya, bener basah di situ. Mau nggak mau harus dilanjutin kan, karena nggak mungkin meskipun orang-orang udah pada ketawa-ketawaan sih. Cuman menurut aku kan hal konyol, tapi ya itu pengalaman aja buat aku biar bisa lebih tahu lagi sekitar seperti apa. Kayak gitu ya. Tapi gimana ya? Lanjutinnya kan malu juga. Pasti malah kayaknya lebih besar malunya ya dibanding sakitnya di situ ya. Cuman ya profesional aja gitu, kita udah berdiri basah gitu, misalkan kita lanjutin aja dengan ketawa-ketawa dengan audiens gitu. Malu pasti gitu ya, cuman ya kita nyampein aja, yang penting informasi yang mau kita sampaikan dari awal bisa tetap tersampaikan kayak gitu aja sih. Profesional juga ya. Harus itu profesional kayaknya, meskipun basah, sakit dan malu juga ya, cuman ya gas dan terus lah. Beneran mau gitu. Kalau aku jadi akangnya sih, wah kayaknya udah tutup muka sih, malu kayak Kabur mungkin aja cabut. iya bener. Jika personal branding bisa diibaratkan sebagai hidangan nih Kang, menurut Akang, menu andalan apa sih yang bakal jadi sebuah hidangan itu? Hidangan. Iya. Kalau di sini tuh personal branding ya? Personal branding. Personal branding. Kalau misalkan diibaratkan sebagai hidangan gitu ya. Karena basicnya aku mah, kalau aku ya suka banget sama yang namanya sate asin. Wah. Aku suka banget sama sate asin. Jadi kalau misalkan aku pengen menyuguhkan personal branding aku bakal kasih sebagai sate asin. Karena menurut aku itu makanan yang enak. Terus juga aku bisa abis itu beberapa tusuk terus-terusan gitu ya, karena seenak itu gitu menurut aku ya kalau si sate asin ini. Jadi kalau misalkan diibaratkan dengan hidangan personal branding yang mau aku kasih ke teman-teman semua di luar sana ya dalam berupa sate asin kayak gitu. Ya. Dalam 10 detik bisa jelaskan kenapa public speaking itu seru dan jangan pakai bicara. Oke, 10 detik jelasin public speaking itu kenapa penting tanpa pakai bicara. Iya. Oke, siap. Siapa tanya mulai di sini? Katanya akangnya? Akang aja deh. Oke, boleh. Saya aja deh. Oke, aku mulai ya. Ya.
public speaking itu menjadi hal yang amat sangat penting yang kita bisa kuasai, karena pada dasarnya public speaking yang baik itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana audiens bisa menerima informasi dengan sempurna. Nah, cukup Kang. Makasih Kang. Wah. Nah, Kang, aku punya games nih Kang. Tentang apa sih? Gamesnya mitos atau fakta nih. Nah, boleh, ayo kita main seru-seruan dulu berarti bentar ini Iya. Seru-seruan dulu. Mitos atau fakta, suara harus lebih keras untuk menarik perhatian audiens. Atau fakta, suara harus lebih keras untuk Menarik oke. audiens. Kalau ada jawaban, bukan jawab ya, mitos atau fakta ya? Iya, mitos atau fakta. Fakta deh. Fakta. Kenapa nih? Fakta, karena kalau misalkan si suaranya pelan-pelan juga orang-orang kan nggak jelas ya. Iya. Dengerin apa gitu Iya. ini orang ngomong apa sih, mulutnya doang yang gerak gitu ya. Jadi nggak itu fakta, cuman aku garis bawahi bukan teriak-teriak, Iya. tapi apa ya, volumenya aja, bukan teriak-teriak. Kan beda ya nada teriak-teriak Iya. sama nada yang suaranya dinaikin volumenya. Jadi aku garis bawahi dulu bahwasannya suara yang keras itu perlu, tapi bukan teriak-teriak. Jadi cukup ditambah aja volume suaranya. Gitu. Kalau misalkan ada tombol di berat sendiri mah gedein aja sendiri. Itu volumenya ya. Mitos atau fakta, hanya orang ekstrovert yang bisa sukses dalam public speaking nih Kang. Mitos. Wow, berarti orang-orang yang introvert juga bisa ya? Betul. Karena gini teman-teman, pada dasarnya aku pun juga introvert. Kenapa aku bilang aku introvert? Bukan karena jadi basic dilihat orang itu ekstrovert atau introvert itu kan bukan berdasarkan public speaking-nya. Ketika orang itu public speaking-nya bagus, berarti dia ekstrovert. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi ekstrovert itu ketika dia lebih suka atau dapat energi ketika dia ketemu sama banyak orang. Nah, kalau introvert itu energinya malah lebih cepat habis kalau misalkan ketemu sama banyak orang. Iya. Nah, aku termasuk yang introvert karena aku lebih cepat capek aja, kayak terkuras energi si sosial baterainya tuh udah Iya. cepat habis kalau misalkan terlalu banyak ketemu sama orang. Tapi kalau misalkan orang-orang nilai kalau speaking aku cukup baik gitu. Jadi kalau misalkan pernyataan tadi menurut aku mitos, karena tiap-tiap orang asal dia mau belajar itu bisa berpublic speaking dengan baik. Asalkan punya niat, tujuan, terus Belajar. belajar dengan Betul. kerja keras pasti bakal berhasil ya Kang? Betul, keras banget ini MC-nya ya. Nggak juga Kang. Nah, ada satu games lagi nih Kang. Boleh. Namanya games pilih mana. Pilih mana? Iya. Makannya telurnya gitu. Lebih pilih tidak minum kopi selama setahun atau tidak boleh liburan selama setahun. Lebih pilih tidak minum kopi selama setahun. Wah, kenapa tuh Kang? Karena aku nggak suka kopi. Sesimpel itu jawabannya. Lambung saya nggak kuat kalau minum kopi ya. Oh, punya mah atau gimana? Nggak tahu sih penyakit apa, pokoknya sakit lambung kalau misalkan minum kopi. Oh, gitu. Lebih pilih lupa nama semua teman atau lupa semua warna benda? Lebih pilih lupa semua warna benda. Kenapa nih? Karena kalau misalkan lu enak, bentar, namanya aja atau si pengalamannya juga lupa. Namanya aja. Oh, nama, ya udah berarti nama temannya deh. Kan tinggal ditanya, kamu namanya siapa? Iya, benar Di sih. situ kan? Iya benar, bisa ditanya ulang ya. Ditanya orang, paling ada aja yang pundung gitu ya, apa ya pundung tuh? Bahasa Indonesia itu pundung lah pokoknya ya. Ngambek. Ngambek gitu ya. Kita lupa nama gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kang. Bagaimana menurut Akang cara terbaik untuk membedakan diri dalam organisasi melalui public speaking? Membedakan diri. Iya. Oke. Cara terbaik untuk teman-teman semua sebenarnya bukan membedakan diri mungkin ya, kalau misalkan yang bakal aku sampaikan teman-teman semua, tapi memiliki nilai yang berlebih lah gitu bagi teman-teman yang ada dalam organisasi. Karena public speaking ini pada dasarnya akan menjadi nilai tambah yang cukup dominan ketika teman-teman itu bisa menyampaikan informasi dengan baik melalui public speaking yang cukup baik gitu ya. Jadi caranya teman-teman semua untuk bisa memiliki nilai lebih atau daya tadi berbeda gitu dalam kurung memiliki nilai lebih, itu adalah tingkatkan kapabilitas teman-teman semua untuk bisa berpublic speaking dengan baik. Karena ketika teman-teman semua sudah bisa berpublic speaking dengan baik, teman-teman bisa mempengaruhi orang banyak. Sekalipun apa yang nantinya
orang itu sampaikan itu agak miss, agak bohong mungkinnya kasarnya, tapi karena terlihat public speakingnya baik, oh branding personal brandingnya pun juga udah bagus gitu. Jadi public speaking yang baik pun juga nantinya akan bisa mempengaruhi ke si audiensnya. Jadi kepemimpinan, teori kepemimpinan dan juga teori public speaking itu sama-sama saling berkaitan, sama-sama untuk bisa mempengaruhi audiens dengan sebaik mungkin. Wah, agak kerasa nih waktunya udah di penghujung acara ya, Kang. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa public speaking itu bisa dilatih. Asalkan kita punya niat dan tujuan. Nah, So, buat teman-teman semua yang masih takut untuk memulai, takut gagal, semoga dari obrolan kita ini dapat menjadi inspirasi ya buat kalian semua untuk terus berkembang dan berani untuk memulainya. Terima kasih kepada Kang Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Ornamen di episode 5 ini. Semoga lancar terus perkuliahannya, karirnya, ya Kang. Semoga sukses terus untuk kedepannya. Amin. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen ya, yang udah mengundang aku buat bisa sharing sama teman-teman semua di sini. Kita yang malah yang makasih banget. iya, makasih banget. Soalnya banyak belajar ya. Oke, kita tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.